Hai guys, kembali lagi bersama saya Krisis 23. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah film yaitu yang berjudul Avatar The Last Airbender, episode ke-7. Satu episode lagi akan tamat. Oke lah, daripada kebanyakan cenceng, mending kita langsung dengan pembahasannya. Jika kalian suka dengan YouTube ini, seperti biasanya, subscribe aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Rekap episode sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Aang yang sempat menemui Avatar Roku harus tertangkap oleh Jun atas suruhan Zuko dan Iroh. Namun saat perjalanan, membawa Aang, Zhao yang menjadi Laksamana mengambil ahli Aang dari tangan Zuko dan menahannya di penjara paling ketat. Namun Aang yang ditahan berhasil diselamatkan oleh Zuko yang tak ingin Zhao mengambil satu-satunya kesempatan untuk pulang ke negara api. Hingga setelah melakukan pertarungan cold yang keren, Aang dan Zuko berhasil lolos, namun Aang masih bisa kabur dari Zuko yang kelelahan dan menyelamatkan teman-temannya untuk bisa melanjutkan perjalanan ke suku air utara. Di episode ke-7 ini diawali dengan Letnan Ji yang panik setelah mendengar informasi tentang Zuko dari Laksamana Zhao, di mana semalam ia sempat menguping Zhao yang berencana menangkap Zuko atas tuduhan pengkhianatan. Mendengar hal itu, Iroh pun menduga jika Zhao telah mengetahui Zuko yang telah meloloskan Avatar. Hingga di tengah situasi darurat, Iroh menyarankan Zuko untuk segera kabur menggunakan sampan. Thank you, Lieutenant G. Sontak Zuko pun heran setelah melihat cairan minyak di perahunya. Lalu tiba-tiba, Zuko. rupa-rupanya semua ini merupakan rencana yang dilakukan oleh Zhao untuk menghabisi Zuko. Kemudian scene beralih pada Aang yang sedang dalam perjalanan menuju suku air utara. Aang pun berkata jika ia khawatir tak bisa menyelamatkan semua orang karena dirinya belum bisa menguasai elemen lain. Namun Katara berusaha menenangkan Aang bahwasanya ia dan Sokka akan membantu Aang sampai kapanpun. Hingga di tengah obrolan, akhirnya mereka pun tiba di kawasan suku air utara. Technical. Sesampainya di suku air utara, Aang dan kawan-kawan disambut oleh ketua suku air bernama Arnold. Lalu Arnold berkata jika semua orang yang ada di sini merasa senang untuk menyambut kedatangan Avatar. Tak cuman itu, Arnold berniat memperkenalkan orang-orang penting di tempat ini. Yang pertama, ada si sepuh guru pengendali air bernama Suhu Paku. Lalu ia pun memperkenalkan putrinya yang bernama Yue, sekaligus menjadi pemuka spiritual di tempat ini. Di tengah perkenalan, Aang berkata jika ia mendapat penglihatan dari Avatar Kyoshi, jika di tempat ini akan terjadi peperangan besar. Namun rupanya mereka sudah menyadari jika armada kapal negara api sedang menuju ke tempat ini. Tapi mereka merasa tenang karena dengan hadirnya Avatar semua akan baik-baik saja. Lantas daripada banyak cincang, mereka pun berniat menjamu Aang terlebih dahulu. Kemudian scene beralih pada Iroh. Di tengah kesedihannya, ia pun dihampiri oleh Zhao yang pura-pura bersimpati atas kejadian yang menimpa Zuko. Lalu Zhao berkata jika saat ini ia mendapat perintah dari Raja Api untuk memimpin penyerangan guna menduduki suku air utara. Dan menurut informasi, Avatar sedang menuju ke sana untuk belajar pengendalian air. Mendengar hal itu, Iroh merasa ragu dengan Zhao yang memimpin operasi kali ini. Sementara di Istana Negara Api, Azula sedang dites oleh ayahnya. Namun setelah berlatih habis-habisan, Azula diberitahu jika kemampuannya masih belum layak memimpin operasi penyerangan. Mendengar hal itu, Azula yang kesal menghampiri dua Gemoy dan berkata jika kali ini ia akan menunjukkan sebuah teknik yang tak pernah mereka lihat. Kembali pada Aang dan kawan-kawan yang sedang asik mukbang. Sesaat kemudian mereka dihampiri Guru Paku, di mana ia yang mengetahui Katara, seorang pengendali air, menyarankannya untuk segera menemui seorang guru yoga esok hari. Mendengar hal itu, Katara yang ingin berlatih teknik pengendalian air merasa tak sabar untuk menunggu esok hari. Di saat itu pula, Sokka yang kepincut dengan Putri Yue berniat PDKT.
Nah, di sini bisa kita lihat dengan skill backbone-nya. Saka langsung mengeluarkan jurus gombalan buaya es pada Yue. Di tengah serangan gombal yang bertubi-tubi, Saka merasa tak asing pada Yue. Hingga tak lama kemudian mereka pun dihampiri oleh seorang kesatria bernama Han yang memberitahu Yue jika seorang sudah siap untuk acara doa malam. Sontak Saka pun kaget karena ikat kepala milik Yue persis seperti yang dipakai oleh sosok rubah putih di dunia roh. Welcome to our ice wall. Jika esokan harinya mereka yang sedang berkumpul membicarakan sebuah strategi untuk menghadapi serangan negara api. Kemudian Han yang mengetahui Saka pernah berhadapan dengan pasukan negara api memintanya untuk menginformasikan hal tersebut pada pelotonnya. Di saat itu pula, Arnold dan Paco meminta Aang untuk memimpin peperangan di garis depan. Namun Aang yang kebingungan berkata jika sebenarnya ia belum mampu mengendalikan elemen lain selain udara. Sontak Paco dan Arnold heran karena menurut rumor yang beredar, Aang telah menolong banyak orang melawan monster dan menaklukkan pasukan negara api. Mendengar hal itu, mereka yang kecewa merasa jika Aang tak bisa diandalkan. Water allows life and to heal. Today. Thank you for having me. Sementara di sisi lain, Katara menemui seorang guru pengendali air bernama Yagoda. Lalu ia langsung mengajak Katara untuk melakukan teknik penyembuhan. Connect that flow of energy through the body to feel pain. Yagoda pun terkesan dengan Katara yang berbakat dalam pengendalian air. Dirasa mudah melakukan teknik seperti ini, Katara yang ingin meningkatkan teknik bertarung menanyakan hal itu pada Yagoda. Namun, Yagoda kaget dan berkata jika di tempat ini ada sebuah peraturan di mana para kewes tidak boleh ikut bertarung dan hanya fokus pada penyembuhan. Di tengah rasa kecewa, Katara pun pergi untuk menemui seseorang. Kembali pada Aang, ia yang kebingungan akhirnya diantar Yue ke kuil Avatar Kuruk untuk meminta tolong. Saat menemui Avatar Kuruk, Aang meminta saran padanya untuk mencegah peperangan yang akan terjadi di tempat ini. Mendengar hal itu, Avatar Kuruk berkata jika apapun caranya akan mustahil bagi Aang untuk mencegahnya. Karena apa yang dikatakan Kyoshi pasti akan terjadi, namun siapa yang akan menang masih bisa diusahakan karena itu semua tergantung pada Aang. Mengingat dirinya pernah dirasuki Avatar Kyoshi, Aang meminta Kuruk untuk merasukinya dan mengamuk guna menghadang negara api. Mendengar hal itu, Kuruk menegaskan jika dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut karena selama menjadi avatar, Kuruk menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencegah roh jahat melintasi dunia manusia, sampai-sampai membuat tubuhnya rusak. Sisa-sisa hidupnya, Kuruk habiskan di dalam dunia roh dan menghabisi roh-roh jahat, sekaligus menyelamatkan kekasihnya yang tertangkap oleh Koh si pencuri wajah. Rupanya wajah kewes yang ditunjukkan Koh merupakan kekasihnya Avatar Kuruk. Lalu Aang diperingatkan jika seorang avatar harus berjuang sendiri tanpa bantuan orang lain. Sementara di dunia nyata, terlihat Yue kembali dihampiri Saka. Melihat Saka kebingungan, Yue pun akhirnya berkata jujur jika sebenarnya rubah putih yang Saka temui di dunia roh adalah aku. Mendengar hal itu sontak membuat Saka tak percaya. Lantas Saka diberitahu jika saat lahir Yue mengalami sakit parah dan sekarat. Lalu si ayah memohon pada roh bulan untuk memberikan kehidupan sampai rambutnya penuh dengan uban. Dan setelah kejadian itu, Yue mampu keluar masuk dunia roh sesuka hati saat sedang tidur. Melihat kepribadian Saka di dunia roh, Yue pun tertarik pada Saka yang merupakan pria idamannya. Kembali pada Aang, terlihat Avatar Kuruk memperingatkannya untuk tidak melibatkan teman-temannya saat menjalani misi sebagai avatar, karena sejatinya seorang avatar harus berjuang dan memikul beban seorang diri. Saat Aang sadar, ia pun memberitahu Yue jika Avatar Kuruk tak bisa membantunya. Singkat waktu, Shin beralih pada Katara, terlihat ia pun menghampiri Guru Paku dan memintanya untuk diikut sertakan dalam peperangan nanti. Mendengar hal itu, Guru Paku menolaknya, karena hal tersebut merupakan tradisi di tempat ini untuk melarang para perempuan ikut berperang dan para perempuan di sini diminta untuk fokus dalam penyembuhan saja. Singkat waktu, Shin beralih pada Iroh dan Zhao. Saat Iroh merasa tak yakin dengan pedenya, Zhao berkata jika aku telah memiliki sesuatu yang akan membuat para pengendali air kalah telak.
Sambil menunjukkan kotak milik suku air, Zhao berkata dengan benda ini kita bisa menjamin kemenangan peperangan kali ini. Kira-kira benda apakah itu? Beberapa saat kemudian, Hiro menemui Zuko yang menyamar sebagai prajurit dan ternyata Zuko masih bisa selamat dari insiden ledakan bom jelly. Zuko pun diberitahu jika saat ini Zhao mempunyai sebuah rencana untuk menduduki suku air. Lantas Zuko berkata jika dirinya hanya ingin menjatuhkan Zhao dan merebut operasi penangkapan Avatar saja. Kemudian scene beralih ke negara api dan kali ini Azula kembali diminta melakukan latihan bertarung. Namun Azula yang muak langsung menolak permintaan ayahnya. Setelah mengeluarkan jurus petir, Azula yang muak terus-terusan berada di istana, meminta ayahnya untuk mengizinkannya pergi berkelana. Melihat potensi Azula, Ozai pun terlihat senang. Kembali pada Katara yang sedang berlatih sendiri, lantas Sokka yang datang berusaha menyemangati untuk tidak menahan diri. Ia pun ingin Katara menunjukkan kemampuannya pada paku dan merubah stigma Cold di tempat ini. Ya, meskipun akan kalah, tapi patut untuk dicoba. Sesaat kemudian, Katara berusaha menantang guru paku untuk duel adu mekanik. Namun jelas saja guru paku menolak dan meminta Katara untuk belajar penyembuhan air saja. Di tengah sengitnya adu mekanik, Katara pun berniat mengeluarkan jurus terbarunya. Setelah melakukan duel adu mekanik, guru paku merasa terkesan dengan bakat yang dimiliki oleh Katara. Namun ia tetap bersikeras menolak Katara untuk ikut dalam peperangan. Tak lama kemudian, Katara berkata pada Aang jika keinginannya bertarung merupakan tekadnya sebagai kesatria suku air selatan, sekaligus membantu Aang menjadi avatar. Namun Aang yang sudah menemui beberapa avatar terdahulu berkata jika dirinya yang seorang avatar harus berjuang seorang diri. Mendengar hal itu, Aang disarankan untuk tidak berfokus dengan apa yang dikatakan oleh buku dan juga para avatar terdahulu, dan Aang yang akan menjadi avatar yang berbeda dari para pendahulunya. Lalu harus membuat kisah dari versinya sendiri, yaitu The Legend of Aang. Dirasa negara api sudah tiba, Aang mengingatkan semua orang untuk bersiap. Hey, bagaimana, makin penasaran gak nih? Episode ke-7 kali ini mendapatkan 7,3. Oke lah, mungkin segini dulu pembahasan film Avatar The Last Airbender episode 7. Nantikan episode selanjutnya hanya di Crisis 23. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.